Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan konsultan dari Sinkor Digital Energy yang diwakili oleh Fandi Galang dan anggota DPRD Provinsi DIY Stefanus Christian Handoko. Pelatihan kali ini membahas mengenai BUMDes kuat, ekonomi meningkat, bisnis plan dan manajemen BUMKAL, kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan BUMDes. Pada kegiatan kali ini diadakan di Kelurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, yang dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan perangkat desa. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dan pengelolaan BUMDes atau BUMKAL, setelah itu memberikan penjelasan terkait program yang cocok untuk diterapkan di Kelurahan Brosot dan melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap program tersebut. Jadi terima kasih untuk pembinaan pengembangan BUMDesa di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di wilayah Brosot. Ini yang pertama adalah bagaimana memantapkan khususnya di lembaga keuangannya. Kemudian yang kedua, kami juga membina, mengembangkan melalui unit-unit usaha sesuai dengan potensi yang ada di wilayah. Salah satunya untuk di Kelurahan Brosot ini kita sesuaikan dengan Peraturan Bupati nomor 68 tahun 2021, yaitu potensi yang ada, salah satunya adalah potensi lahan-lahan kas desa atau aset desa, salah satunya adalah lahan parkir dan pengembangan unit-unit kios yang ada di depan Kapanewon Galur. Terus kemudian juga memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di komplek atau di sekitaran bantaran Sungai Progo yang ada di wilayah Brosot. Ini sebagai pengembangan wisata kuliner dan juga wisata secara umumnya. Sehingga kami harapkan dengan adanya pengembangan unit ini nanti Kelurahan Brosot selaku wilayah yang memiliki potensi cukup tinggi, yaitu merupakan segitiga emas, yaitu wilayah Bantul, wilayah Purworejo, kemudian juga wilayah internal di Kabupaten Kulon Progo, yaitu beberapa Kapanewon yang sebagai pusat baik itu jasa maupun perekonomian yang ada di wilayah Brosot. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut diharapkan jasa-jasa kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Brosot nanti bisa dikembangkan maupun bermitra dengan BUMDesa. Salah satunya adalah dengan memberikan pengembangan melalui penyertaan modal dari pemerintah Kelurahan Brosot, khususnya untuk meningkatkan permodalan maupun juga peningkatan kapasitas yang ada di wilayah tersebut. Di sini saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian, adik-adik, Mas Mbak bisa menerima pelatihan hari ini tentang BUMKAL kita, karena Nun Sewu bisa ceritakan juga bahwa BUMKAL kita sempat sakit kemarin. Selama 3 tahun saya di periode kedua ini saya berusaha untuk mengobati, dan saat sekarang ibarat luka itu sudah sembuh, tinggal masa pemulihan. Dan kami berharap kedepannya nanti kita bisa pulih seperti sedia kala, bisa beroperasi, bisa bekerja sesuai dengan amanat yang diberikan. Awalnya kami LKM, namun sekarang menjadi BUMKAL, yang mana sampai proses sampai detik ini belum bisa sepenuhnya atau 100% seperti BUMKAL yang diharapkan sesuai dengan program dari pemerintah. Dikarenakan Nun Sewu kami keterbatasan di modal.
Modal yang kami punya hanya modal dari LKM yang sudah dikembangkan sekian tahun, itu pun sangat terbatas sekali. Terus kami mencoba mengembangkan di belakang, itu ada wisata kuliner, yakni salah satu di sisi bantaran Sungai Progo, yang secara aturan sesuai data yang ada di kami itu adalah tanah PA atau PA ground. Tapi ketika kita melakukan pertama itu dulu dapat bantuan agrowisata, agro tanaman buah. Itu di periode saya yang pertama itu sudah tumbuh, tapi ada juga yang mati, tapi kami berusaha yang mati untuk kita ganti dengan tanaman yang sejenis. Itu kita kembangkan saat sekarang itu menjadi wisata kuliner, karena kita punya bantaran sungai. Dan bantaran itu ada ground seal-nya yang dimana di situ itu katanya itu kalau dikembangkan menjadi lebih bagus. Dan saya sendiri kalau melihat di wilayah yang lain itu sama, hampir sama, bahkan kita punya tempat itu lebih strategis karena kita ada di jalan tepi jalan provinsi. Kami berharap ini nanti dari Sekdak DIY dan juga pemberdayaan bisa menjembatani kami supaya kami bisa memanfaatkan tanah itu untuk kegiatan ekonomis produktif warga kami, termasuk juga pengembangan yang ada di depan kecamatan. Di situ saya coba kemarin kita bikin kios atau los terbuka, tapi di situ kami juga sekarang ini mau kita kembangkan secara maksimal tidak bisa, karena di sisi utara ada taman yang baru dibongkar, itu milik PU. Kami mohon nanti dari yang akan memberikan pelatihan kepada kita semua bisa membantu kami, karena terus terang saja saya dengan desa yang lain, kalurahan yang lain yang lebih maju, padahal dari awalnya itu ada di barisan di belakang saya meri boso kasare kulo iri dengan mereka karena mereka mendapat dukungan dari dinas. Itu harapan saya. Nah, itu saja yang kami sampaikan menjadi pemikiran kita bersama, sehingga nanti Brosot itu bisa seperti dahulu kita menjadi tolok ukur untuk kalurahan yang lain, karena kita kebetulan juga salah satu kalurahan budaya dan itu sangat membanggakan dan akan saya pertahankan sampai di akhir jabatan saya. Dalam hal ini, DPRD Provinsi DIY sangat mendukung pelaksanaan program BUMDes atau BUMKAL yang mengarah ke dunia kreatif, dan di masa yang akan datang, masyarakat Brosot diharapkan beralih ke sosial media. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan banyak pembahasan terkait dengan bagaimana kita membuat kesejahteraan di masyarakat. Bagaimana potensi yang dimiliki oleh desa bisa juga arahnya ke digital. Tidak hanya konvensional. Tadi bentang alam disampaikan, potensi-potensi yang mungkin bisa dikembangkan. Tapi saya melihat dari sisi yang berbeda. Apakah itu juga bisa dibuat konten? Banyak sekali sekarang masyarakat di kita bikin konten. Salah satunya kalau bapak-bapak suka mancing. Bikin konten mancing ternyata viewernya banyak. Tadi bentang alam terkait dengan sungai. Potensi apa yang bisa dilakukan oleh desa? Bisa jadi yang muda itu kreatornya, yang mancingnya itu adalah bapak-bapaknya, ibu-ibunya menyiapkan segala macam persiapan untuk ke arah ke sana. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian badan usahanya gimana? Bagaimana membuat tematik dari kegiatan-kegiatan semacam itu? Itu hal yang berbeda Bapak Ibu. Saya menyodorkan hal yang berbeda. Pak Jokowi selalu sampaikan bahwa sekarang eranya sudah berubah, revolusi industri, semua orang bergeser kepada era digital. Bapak tidur pagi-pagi yang dicari pasti bukan istrinya tapi HP-nya. Dipegang sama istri atau bukan? Jangan-jangan dipegang. Itu kondisi sekarang Bapak Ibu.
eranya sudah ke arah ke sana. Jadi orang lebih dekat dengan teknologi, lebih dekat dengan handphone, lebih dekat dengan smartphone. Itu hal yang sepele tapi memang eranya sudah seperti itu. Internet of Things, semuanya berbasiskan internet. Salah satu adalah pemanfaatan teknologi yang ada di smartphone. Jadi apakah teman-teman di BUMDes itu juga sudah masuk ke era ke sana? Saya menyampaikan bahwa kondisinya seharusnya sudah ke sana. Bukan lagi melihat bahwa BUMDes itu eranya masa lalu, tidak melihat ke masa depan di mana marketnya ada di sana. Kalau kita bicara mengenai kondisi kita, tapi tanpa melihat marketnya, itu ada kekeliruan. Jadi hanya berfokus kepada produk oriented, apapun produknya. Entah itu pelayanan, entah itu berbentuk barang, entah berbentuk macam-macam. Itu kadang-kala yang menjadi permasalahan. Sering saya datang ke masyarakat, Pak, saya sudah dilatih, Pak. Bikin produk, bikin macam-macam, dilatih oleh berbagai macam dinas, dikumpulkan untuk menjadi suatu wadah. Habis itu saya bingung, Pak. Kenapa? Modal udah habis, produknya sudah tercipta, tapi saya nggak bisa menjual. Karena apa? Yang di kepala adalah market produk oriented. Marketnya nggak dilihat. Padahal kita harus ngelihat bahwa revolusi industri kita harus melihat marketnya. Marketnya sudah bergeser, Bapak Ibu semua. Kita tidak lagi di era konvensional. Ini kondisi sekarang. Anak-anak SD, SMP, SMA semua pegang smartphone, belajar pakai HP. Bapak-bapak, ibu-ibunya semua juga sama, berinteraksi dengan smartphone. Jakarta termasuk gudangnya, Bapak Ibu. Termasuk anak-anak mudanya yang sangat kreatif di dunia digital, tidak nampak. Tapi kreasinya sampai ke luar negeri. Nah, saya membayangkan bahwa BUMDes itu juga bergerak ke arah ke sana. Membuat konten-konten yang berbeda. Membuat arahnya sudah ke digital, tidak yang 3 di atas. Bikin tas, bikin mangkok, bikin macam-macam. Itu sudah dianggap sebagai industri kreatif. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Macam-macam. Nah, harusnya arahnya juga ke sana. Dan di brosot ini saya berharap juga ada gerakan-gerakan yang juga memperhatikan ke arah yang ke sana. Bahwa sekarang eranya adalah persaingan yang sangat-sangat luas di mana kita mau nggak mau, kita nggak bisa batasi. Saya kemarin beli kemeja harga 25.000. Kemeja 25.000, bayangkan ongkos produksinya berapa? Kemeja 25.000. Itu kondisi nyata kita. Sepatu juga demikian. Itu kondisi kita. Artinya apa? Kalau kita hanya berpikiran untuk lingkup yang sangat kecil, orang sekarang sudah tidak beli di lingkup yang sangat kecil, tapi sudah membeli bahkan ke negeri yang sangat jauh di sana, yang bisa memproduksi kemeja harga 27.000. Nah, persaingan sangat luas. Kalau kita tidak melengkapi diri dengan teknologi, ya kita akan tertinggal. Kegiatan ini sangat didukung oleh DPRD Provinsi DIY yang diwakili oleh Stefanus Christian Handoko yang membawakan materi tentang BUMDes kuat, ekonomi meningkat. Jadi kita tahu bahwa sekarang potensi di masyarakat dengan menumbuhkan BUMDes itu menjadi salah satu strategi untuk mensejahterakan masyarakat. Dan dengan kegiatan semacam ini gitu ya, menumbuhkan semangat kepada masyarakat untuk ikut terlibat menjadi bagian dari BUMDes itu memang kita gerakan untuk lebih masif lagi. Caranya ya dengan sosialisasi, pendampingan dan seterusnya. Dan kegiatan ini juga salah satu bentuk dukungan pemerintah DIY, baik itu dari eksekutif maupun legislatif. Ya, jadi dari dinas terkait dengan stakeholder yang lain, kemudian dengan legislatif pun selalu ada komunikasi bersama ya. Jadi bagaimana seharusnya pendampingan yang harus dilakukan melihat sekarang kondisinya kan eranya sudah digital gitu kan. Ya, jadi mau nggak mau juga harus menerapkan kondisi yang sudah bergeser ya. Jadi tidak hanya pendampingan yang memberikan informasi yang konvensional, tapi juga harus ke arah digital. Saya berharap ke depan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini tetap dilakukan dengan volume lebih banyak. Jadi
potensi di Yogyakarta, potensi di daerah istimewa Yogyakarta itu kan sangat luas ya, potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Dan kita percaya bahwa masyarakat di bawah itu juga menginginkan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi di masyarakat. Dan kami percaya bahwa program-program semacam ini juga bisa membantu masyarakat untuk lebih mandiri lagi. Jadi saya berharap ke depan bahwa implementasi teknologi itu harus dilakukan. Kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi sekarang gitu. Jadi bahkan Pak Gubernur juga menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa transformasi digital itu perlu dilakukan di semua lini. Dan saya mendukung itu bahwa di masyarakat pun di semua lini termasuk di BUMDes juga harus mengimplementasi, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai macam kegiatan, termasuk juga ketika kita bicara mengenai BUMDes ini gitu kan. Jadi kadangkala ada masyarakat yang menyatakan bahwa aku gaptek dan lain-lain. Saya melihat bahwa Yogyakarta dengan literasi digitalnya yang nomor 1 di Indonesia itu menandakan bahwa kesiapan untuk transformasi digital sebenarnya. Jadi bagaimana kita mendampingi lebih baik lagi agar mereka lebih percaya diri untuk proses transformasi ke digital di semua lini termasuk juga di BUMDesnya. Untuk nama itu BUMDes Binangun Citra Usaha. Bentuknya badan usaha milik desa. Berdirinya tahun 2021. Kalau untuk perkembangannya dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Ya karena memang karena istilahnya kita kan terkendala pada istilahnya kegiatan usaha yang hanya mencakup wilayah kelurahan. Kalau kondisi saat ini ya normal-normal aja. Kalau kontribusinya itu nanti setiap tahun BUMDes itu nanti menyetor sebagian laba ke desa. Kalau dukungan kelurahan ya istilahnya mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan BUMDes mendukung dengan istilahnya gimana ya, contohnya ada kita kan jasa keuangan ya Mas ya. Jadi kalau seandainya ada masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman gitu, desa itu nanti membantu merekomendasikan. Ya walaupun tidak sepenuhnya juga karena tetap ada survei, analisis kredit. Ya karena jasa keuangan memang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Kalau kendala itu yang umum itu kalau simpan pinjam kan nasabah yang menunggak. Jadi ada sebagian nasabah yang memang karena sekarang kan kita kan geraknya dalam bidang pertanian juga, perdagangan, industri. Khususnya untuk musim-musim seperti ini kan yang pertanian itu yang susah diprediksi. Karena mereka kan penghasilannya, pendapatannya, uangnya berputar kan dari kegiatan pertanian. Kalau musimnya seperti ini kan jadi nggak bisa memprediksikan gitu. Jadi akibatnya untuk unit simpan pinjam ini banyak nasabah yang menunggak, yang kurang memberikan kontribusi ke BUMDes dan berpengaruh ke pendapatan BUMDes yang tidak sesuai target. Kalau bantuan ya tidak Mas, tapi untuk kredit yang jenis macet seperti ini biasanya kita ada pembaharuan kredit. Jadi tanpa memberikan istilahnya bunga dan denda, kita melakukan pembaharuan kredit untuk membantu biar meringankan juga untuk pengembalian dana tadi. Kalau untuk BUMDes ini kan jasa keuangan di sini kan bunganya ringan 1%, walaupun banyak juga yang sekarang program KUR itu di bawah 1% ya, tapi untuk bank-bank yang konvensional yang umum itu kan kita termasuk bunganya ringan dan flat, jadinya banyak masyarakat desa, masyarakat kelurahan itu yang memilih meminjam di LKM atau dulu LKM, sekarang unit jasa keuangan. Kalau harapannya tahun-tahun berikutnya nanti kita akan berkembang lebih baik lagi.
Karena kendalanya kalau BUMDes Jasa Keuangan ini kan di permodalan. Karena kan modal yang kita punya kan sudah diputar, dipinjamkan ke masyarakat. Jadi kita sekarang itu hanya mengandalkan kredit yang sumber dananya dari tabungan-tabungan nasabah. Kegiatan ini sangat membantu Bumkal atau Bumdes Binangun Citra Usaha karena mendapatkan dana tambahan dan pelatihan sehingga mendapatkan hal yang bermanfaat bagi Bumkal tersebut. Sosialisasi ini juga menjadi hal yang bermanfaat bagi Kelurahan Brosot agar wawasan yang dapat diaplikasikan pada kehidupan pekerja sehari-hari dan juga masyarakat dapat dengan terbuka memberikan kritik juga saran mengenai hak-hak kerja yang didapat. Kalau di sini kan Bumkal nggih, badan usaha milik kelurahan, itu yang dukungan kami yang jelas ya dari awal kita sudah ada usaha yang sekarang kita mau kembangkan dengan adanya Bumkal. Cuma kami terkendala di permodalan nggih. Permodalan kita sangat kecil sekali, kita belum bisa mengucurkan karena kemarin kita kena Covid nggih, untuk anggaran itu habis untuk penanganan Covid dan juga kita mengembangkan rencana pengembangan di belakang nggih terkait dengan wisata kuliner, tapi kita terbentur dengan instansi yang lain, itu yang kita menjadi kendala dan saat sekarang itu masih mentok terkait dengan birokrasi perizinannya. Kalau kami siap untuk memajukan otomatis karena itu harus, karena itu sangat bermanfaat juga untuk masyarakat Brosot. Terkaitnya permodalan sama lokasi wisata tempat yang rencana mau kita jadikan wisata kuliner, karena di situ sudah tumbuh wisata buah, sudah kita tanam buah dulu bantuan juga, terus sekarang mau kita kembangkan menjadi wisata kuliner, tapi kita terbentur terkait dengan salah satu instansi. Harapan ke depan itu Bumkal itu bisa dikelola lebih bagus lagi ya, terkait dengan permodalan juga dari sektor yang lain, dinas yang lain itu bisa mendukung kami. Kami tanpa dukungan dari sektor yang lain, dinas yang lain kita nggak bisa maju. Dan kita hari ini kita menerima pelatihan, ya. Itu sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan bisa menjadikan kami, warga kami juga teman-teman supaya nanti kedepannya bisa pengelolaan Bumkal itu bisa lebih bagus. Siap, terima kasih. Ini sebenarnya harapan saya sangat besar sekali, ya. Jadi masyarakat itu tahu bahwa Bumkal itu adalah miliknya kita bersama, yang kita menjadi salah satu nopong, kita menjadi salah satu yang untuk mengelola atau mengawasi, dan nanti bersama-sama juga masyarakat, kepentingannya juga untuk terkait dengan perekonomian kecil itu bisa terampu di situ, dan harapan kami secara birokrasinya nanti juga bisa disesuaikan, karena saat sekarang saya kalau dilihat baca aturan yang ada, itu desa itu hampir untuk lurah ya, untuk lurah itu kurang di situ. Karena aturan di situ laporan dari pengelola Bumkal itu laporannya kan di Muskal. Padahal secara pengawasan kita tidak bisa kalau masuk aturannya seperti itu, harusnya tetap laporannya ke kelurahan, laporan untuk tahunan baru dimuskalkan. Itu harapan saya ke depan untuk saya sendiri sebagai lurah dan juga untuk masyarakat nanti akan kedepannya akan kita sosialisasikan terkait dengan pengembangan yang akan dikelola oleh Bumkal kami. Masyarakat Brosot mengikuti sosialisasi pelatihan Bumkal ini dengan penuh antusias karena mereka mendapatkan pengalaman dan wawasan langsung dari pihak pemerintah.